Iya, itu saya mau cerita. Saya Iya. kan teman saya kan kerja satu rumah itu ya, Heeh. di daerah Pakulang sini. Nah, pas kebetulan saya tanggal 8 Juni kan saya harus cuti karena dikabari bapak masuk rumah sakit mendadak. Siap. Jadi di rumah saya ini emang kerja 2 CC gitu. Ya kebetulan yang satu itu baru 3 bulan di sini. Ya selama kerja bareng saya di sini ya saya perlakukan dengan baik karena memang dia baru pertama kali kerja di Hong Kong, jadi ya masih lugu, masih bingungan gitu. Nah pas kemarin saya posisi masih di Indonesia, belum kembali ke Hong Kong, tanggal 25 dia itu libur ke KTP katanya di agen, tapi sampai hari ini tidak kembali ke Hong Kong. Oke, terus Kita tidak tahu posisinya di mana. ini pakai handset ini agen Mas. sudah melaporkan ke polisi, betul? Mbak pakai handset ya sampean? Iya. Lotak. Dari pihak agen sama majikan pun sudah melaporkan ke polisi. Tapi ya itu belum ada kabar yang pasti. Teman saya itu ada di mana saat ini, atau dia baik-baik saja atau gimana gitu, belum ada kabar gitu. Yang jelas setelah beberapa hari kita melaporkan ke polisi itu, pihak kepolisian menyatakan di imigrasi masuk ke Makau itu ada orang yang bajunya ciri-cirinya sama. Karena itu pakai topi, sehingga mukanya tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah teman saya. Gitu. Anak mana itu temennya? Yang satu rumah? Kalau di paspor itu tertera Bojonegoro, karena saya tidak punya kontrak kerjanya, jadi saya nggak tahu alamat aslinya gitu ya. Kebetulan saya beberapa kali minta ke agen juga, sampai hari ini agen nggak ngasih memberikan alamat lengkap ke saya, jadi saya nggak tahu. Saya tanya majikan bilang saya nggak punya kontrak kerjanya dia, agen nggak ngasih, jadi saya nggak punya gitu kan, bilang gitu majikan. Usia berapa? Dia usia berapa? Kelahiran 87 kalau di paspor. Non-ek apa ek mana sebelumnya? Non-ek, bilangnya ke saya itu non-ek. Oh, non-ek itu udah bisa kayak gini ya. Biasanya itu pasti kena pergaulan luar satu. Kan nggak ada masalah tau sebelumnya? Masalah kerja sama majikan nggak ada tekanan? Ada libur kayak gitu kan? Sepertinya nggak ada libur ya, dikasih libur karena kita kerja berdua ya. Jadi udah perjanjian dari awal, sebelum dia berhadapan sama majikan itu udah saya bilangin, nanti kalau majikan minta sampean libur hari Sabtu terus, sampean nggak mau, sampean harus bilang sama saya, jadi saya bisa bantu sampean untuk ngomong 2 kali Sabtu 2 kali Minggu kayak gitu. Tapi ya, karena memang anak baru itu kan biasanya kan takut banget gitu ya, jadi huak tanpa dipikir panjang itu. Cuman aku sempat ngomong jangan kayak gitu, kalau nggak tahu lebih baik ngomong saya, nanti saya sampaikan ke majikan. Majikan saya ini tipe orang ya, namanya orang Hong Kong ya kayak gitulah, tapi orangnya baik, orangnya baik. Gitu, oke. Nah terus berarti sudah ada pemutusan kontrak. Sekarang kebanyakan ya kayak gini Mbak ya, arek-arek, apalagi yang non ex kayak gitu. Aku nggak ngerti dia kena pengaruh luar. Soalnya arek-arek yang berani kabur dari rumah majikan itu pasti dapat pergaulan yang nggak benar dengan cara kabur kayak gitu ya. Pertama, dia biasanya dapat iming-iming kerja di luar, mayoritas kayak Saiwon kayak gitu kan, cuci piring, gaji tinggi, hidup bebas. Kebanyakannya iming-imingnya seperti itu. Kalau yang kedua itu mungkin karena banyak tekanan di rumah majikan, makanya banyak yang lari di Makau kayak gitu. Jadi ada hanya 2 alternatif aja. Kalau dia nggak ada tekanan di rumah majikan, terus dia kok berani kabur, itu pasti dapat iming-iming gaji yang lebih besar di luar. Makanya berani kabur terus OS. Ini sih enggak lah. Sepengetahuan saya
kerja di Hong Kong itu ya kita kerja di Hong Kong rata-rata ya kayak gitulah. Majikan kan adalah kadang-kadang ada yang setia gitu kan. Tapi kalau soal kerja rumah saya ini termasuk menurutnya bebas lah ya. Dalam arti gini, karena kita kan nggak ada anak kecil, terus peliharaan juga cuman kucing 4, jadi kan nggak seribut kita ngurus anak ya. Terus mbak yang baru juga nggak ke pasar, nggak kemana-mana, cuman tugasnya cuman bersih-bersih, ya biasa itu nyapu, ngepel, kapjan gitu aja. Terus kandang kucing itu paling pasirnya diganti, itu aja, nggak berat lah menurut saya gitu kan. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, saya kan nggak tahu juga ya interaksi dia sama majikan gimana, soalnya kan bahasa juga kurang, terus anaknya juga males, kebanyakan main HP gitu loh, jadi inisiatifnya kurang banget bilang gitu kan. Oh ya, berarti ini ya kalau kita unpredictable ya, nggak tahu apa yang terjadi tentang dia kayak gitu. Terus Makanya teman yang pernah merasa satu rumah itu rada bingung ya. Di satu sisi kita sebagai sesama orang Indonesia kasihan, pengen tahu kabarnya dia di mana. Terus apa saja, soalnya saya cek baju pun dia nggak bawa satu lembar pun. Kecuali yang disebutkan di WA jenengan itu Mbak Yuli itu. Iya Mbak, pingin keluarga, kabar keluarga. Itu waktu hari pertama majikan menghubungi saya kan langsung telepon suaminya, karena kebetulan saya punya suaminya. Kita diangkat, terus dijawab, bilang gini, Mas sampean ada komunikasi sama istri nggak? Kemarin sering Mbak, pas hari Senin, kata Masnya bilang gitu. Terus hari ini ada komunikasi nggak? Masnya bilang enggak. Mas tolong, istrinya sampean itu belum pulang ke rumah majikan, tolong kalau pulang atau sampai tahu kabarnya gimana, tolong hubungin saya secepatnya ya, saya bilang gitu. Tapi sampai hari ini nggak ada kabar sama sekali dari suaminya. Bahkan saya WA kali pun cuma centang 2, nggak dibaca. Seperti jadi saya bingung. Di satu sisi saya pengen bantu, di satu sisi juga saya bingung minta bantuannya kemana gitu loh Mbak Yuli. Oh wis, kalau kayak gini wis nggak ada pertolongan lagi Mbak, terkecuali dia sengsara terus menyerahkan diri baru ketahuan kayak gitu. Nggak usah dicari. Nggak usah dicari, wes moyo nggak Mbak. Dia berani kabur itu wes berani dia mengambil keputusan. Yang penting kan waktu keluar rumah majikan kan kondisinya sehat toh. Dia aja masih komunikasi sama saya gitu kan pas hari Sabtu itu masih komunikasi sama saya, posisi saya di Indonesia. Terus dianya hari itu Minggu itu pokoknya masih komunikasi sama saya. Bud, saya kan lagi agen, terus agen bilang iya Mbak hari Senin dia kesini ngambil KTP, terus minta dianterin juga, ditunjukin ke MTR Tun Mun. Habis itu dia udah bilang, udah WA saya juga, katanya udah sampai MTR Tun Mun, alasannya kan mau bikin rekening di SWB gitu. Thank you, Mkosai. Ya baik sih, kita nggak apa-apa gitu. Kalau majikan sih udah nggak mau tahu, soalnya rekodnya dia juga di sini jelek, apalagi dia ketika kabur itu memberikan kesan jelek lah ya. Jadi majikan aku udah nggak mau tahu lah dia mau seperti apa, soalnya harusnya dia kalau nggak mau kerja juga bilang ke kita, jadi kita berikan tiket pulang ke Indonesia kayak gitu. Iya wis, orang-orang kayak gitu orang-orang yang nggak mau diatur, nggak bisa diatur Mbak, wis nggak usah direken lah, masalah orang kayak gitu. Dari PBB pulang ke sini aja nggak bisa tuh, nangis-nangis loh. Makanya saya tuh ada teganya gitu, orangnya tuh lugu banget, bener-bener lugu banget. Apakah dia kepengaruh temen terus ditelantarkan sama orang yang ngajak atau gimana gitu? Enggak lah, pasti dia ada niat, pasti dapat iming-iming gaji lebih besar di luar lah. Gitu, dia kerja di luar terus baik-baik saja, hubungin keluarganya, soalnya juga di Indonesia anaknya 3, itu yang 1 masih kecil, baru setahun lebih. Pastilah Indonesia, yang keluarga di Indonesia dikong kali kong Mbak. Ya udah nggak usah. Itu suaminya kan nggak mau ngangkat. Nggak usah. Suaminya kenapa? Nggak mau ngangkat toh? Angkat WA saya itu centang 2 pun 1 pun nggak ada dibalas, nggak ada dibaca gitu. Itu curiganya di situ. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kan dia udah kong kali kong sama
suaminya udah fix mbak, dia dapat pengaruh, dapat cari gaji gede di luar, dan Suaminya dapat ya seneng. dukungan dari suaminya. Karena kalau dapat uang gede, otomatis uang dikirim ke Indonesia toh kayak gitu. Suatu saat pasti kesandung lah orang kayak gitu, ditolong malah mentung, di eman malah ngelunjak, kan ibaratnya seperti itu mbak. Nggak sopan lah kalau kayak gitu. Orang masih baru udah berani kabur. Juga baru mau ke 3 bulannya, ini gajian ke 3 bulan. Makanya apalagi masih baru. Niatnya ke Hongkong itu nggak serius, nggak niat kerja. Maksudnya kerjanya itu nggak ada tanggung jawabnya kayak gitu, nggak konsisten. Mudah kena pengaruh. Nggak apa-apa udah banyak. Biarin aja mbak, karena kan juga masih baru. Yang penting kan majikannya sampai sudah lapor polisi itu udah bener. Terus habis itu kan sudah lapor ke imigrasi, pemutusan kontrak kayak gitu kan, bahwa memang bener dia kabur. Ke imigrasi ya mbak ya? Iya no, pemutusan kontrak no mbak. Akhirnya melakukan ya? Kenapa? Yang melakukan pemutusan kontrak dengan imigrasi harus majikan. Majikan boleh, diwakilkan sama agent juga boleh. Majikan, dia ngomong sama agen. Ya. Nah terus alasannya pembantuku kabur, sudah ada laporan ke polisi, itu file laporan polisi kepolisian itu dilampirkan loh. Nah nanti suatu saat biar dia harus ada catatan imigrasi lah kayak gitu. Soalnya kalau udah kayak gini tuh nggak perlu lagi dibantu lah. Membingungkan, sendiri bingung. Nggak usah bingung mbak. Jadi sampean nggak usah bingung. Sekarang dia itu udah memutuskan untuk pergi, dia sudah siap menerima resikonya. Sampean nggak usah mikirin, sampean mikirin awake sampean dhewe aja. Dengan majikan kerja yang baik ya sudah. Nggak perlu, sampean nggak perlu jadi orang yang terlalu baik. Nanti malam-malam sampean sing kepikiran. Dikiranya kabur gara-gara saya malahan. Ya enggak apa-apa. Orang rumah itu kan mindsetnya jelek ya. Pasti nih Caca lama jahat, pasti nih Caca lama gimana gitu kan. Padahal saya juga orang baru di sini, baru 1 tahun 3 bulan ikut majikan ini. Nggak usah mikirin apa yang diomongin sama orang. Penting sampai gajian lancar. Tujuan sampean kerja bener, nggak nyalai ya sudah. Orang mikir jelek-jelek itu kan pikiran mereka, dan kita nggak bisa ngatur pikirannya mereka. Oke, santai. Ya, ibarat kata lebih baik saya ngomongnya gitu aja ya mas ya. Iya. Sampean mikir awake dhewe. Piye carane oleh pulang dari Hongkong bisa punya pesawat jet. Amin. Ngono, Mbak. Ya Allah. Anaknya sekolah kabeh, wong tuane sehat, wis beres. Nah kemarin juga saya pulang itu karena cuti mendadak. Dikabarin bapakku masuk ke rumah sakit. Jadi kondisi saya di Indonesia juga dalam kondisi banyak pikiran. Terus tiba-tiba majikan ngabarin Cacanya kabur. Masya Allah, tambah ruwet saya bilang gitu kan sama majikan. Makanya begitu pulang dari Hongkong, Ati welcome back to Hongkong, how are you? Kata pembantunya kabur, terus kamu gimana? Kata majikan gitu. Tapi ini majikan termasuk oke loh, sampai belum nyampe finish kontrak 2 tahun udah dikasih cuti pulang. Berarti kan majikan Mereka itu baik aslinya mbak, asal bisa ngambil hatinya. Mereka tuh baik, asal bisa ngambil hatinya. Jadi nggak ada tekanan kerja lah kalau saya bilang, kecuali jajannya males karena majikan saya itu seneng rumahnya tuh bersih, rapi. Nggak apa-apa, jajannya mau duduk main HP nggak masalah. Yang penting rumah tuh udah bersih, udah rapi gitu, dia nggak masalah gitu. Itu Singapura ini sampean. Belajar Tak apa-apa. pengalaman Mbak Yul. Nggak apa-apa, udah nggak usah dipikirin. Mikirin yang lain aja. Biarin aja itu temennya. Kita doakan aja yang terbaik buat dia ya Mbak ya. Ya, Iya pasti. itu yang bagus. Sampean nggak usah kepikiran, yang penting kalau dapat nomor-nomor baru nggak usah diangkat daripada nanti sampean kena virus.
tambah pikiran. Iya. Jadi Kalau gitu saya move in lah, ibaratnya dari masalah ini saya move on karena jujur Iya. saya kepikirannya kesian, anaknya tuh lugu, polos, bingungan kayak gitu. Orang dia kan punya nomornya sampean di Indonesia. Kalau memang ada apa-apa, otomatis kan menghubungi sampean yang satu rumah. Ini kan otomatis menghindar dari sampean, nggak mau menghubungi, terus suaminya dihubungi juga nggak mau ngangkat, berarti kan ada something kayak gitu loh. Memang sengaja menghindar dari sampean, dari keluarga majikan gitu. Ya kita nggak perlu berpikiran jelek, terus kita nggak perlu berpikiran yang aneh-aneh bagaimana dan seperti apa dengan dia. Intinya semuanya hidup itu pilihan, dia memilih ke sana ya sudah.